Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi jama'in amma ba'd. Eh, para jamaah yang saya cinta kasih sayangi, bahwa dalam Ramadan ada beberapa sikap yang harus kita tonjolkan ya, yang harus kita ambil ya, yaitu sikap jujur dan sabar. Maka dalam malam ini saya akan membahas kisah sahabat Nabi yang namanya Sabit bin Ibrahim. Mungkin di antara kalian sudah pernah mendengar ya, bahwa pada suatu saat ketika terik matahari panas, Sabit bin Ibrahim itu berjalan di kota Kufah. Ya, tahu kota Kufah? Kota Kufah itu kota di Irak ya. Sampai sekarang tetap ada kota Kufah, masih ada ya. Ketika berjalan, beliau menemukan eh, buah apel yang jatuh ya. Ketika terik matahari panas, apel jatuh. Kira-kira apa yang akan kalian lakukan? Pasti diambil kan? Karena seger, ranum, diambillah apel itu oleh Sabit bin Ibrahim, dimakanlah. Ketika dapat separuh, dia ingat, loh ini milik orang ini. Kok bisa saya makan? Menyesal dia. Sekarang coba kalian bayangkan di desa-desa kita, di rumah kita. Kalau ada jambu jatuh kira-kira dimakan oleh orang, nggak akan nyesal kan? Dianggap miliknya. Atau sekarang itu kan di kebun-kebun kelapa di selatan sana itu kan dulu saya ingat milik kakek nenek saya itu kalau ada apa itu kayu yang jatuh dari pohon kelapa itu kan nggak diambil oleh orang. Sekarang lo diambil, nggak bersisa. Atau ada pohon ada kelapa jatuh, sekarang kan diambil oleh orang-orang tanpa tahu bahwa itu miliknya orang lain. Nah, Sabit bin Ibrahim ini sangat jujur. Dia hilaf ketika makan separuh, dia ingat ini milik orang ini. Maka bergegaslah dia ke sebuah tempat di rumah itu yang ada orang yang disangka pemiliknya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Ada apa nak? Ini bapak saya baru makan apel dapat separuh. Saya ingat ini miliknya bapak insya Allah. Oh bukan nak. Saya hanya penjaganya. Yang punya itu jauh di sana. Oh iya bapak, bolehkah saya minta alamatnya? Dikasihlah alamat tuh jauh itu. Akhirnya Sabit bin Ibrahim terus berjalan mencari rumah tersebut, mencari tempat tersebut yang pemiliknya kebun, ya kebun apel itu. Akhirnya bertemulah beliau dengan bapak yang tua di tempat itu, di rumah itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh ada apa nak? Bapak yang punya kebun apel kan, yang di Kufah itu. Oh iya ada apa? Bapak, ini saya makan separuh ini. Saya mohon dihalalkan ya. Lihat kejujuran Sabit bin Ibrahim, anak muda tersebut. Si bapak berkata, saya halalkan tapi ada syaratnya. Apa? Satu aja syaratnya. Kamu harus menikahi anak saya. Kira-kira yang ganteng itu kira-kira mau nggak menikah? Ada apa? Ketika menemukan buah jeruk atau apel, terus dia omongin sama bapak yang punya itu, kamu harus menikahi anak saya. Tapi, ini tapinya ini agak berat. Kaget dia kan, beliau kan Sabit bin Ibrahim itu, waduh, hanya makan separuh ini. Saya kok suruh nikahi anaknya gitu kan. Kok kayak berat nih syaratnya gitu ya. Tapi anak saya itu buta, ya, tuli, bisu, dan lumpuh. Kira-kira mau nggak? Secara nalar logika itu, mau nggak? Nggak akan mau kan? Tapi Sabit bin Ibrahim itu ingat ini dunia ini. Tapi kalau saya makan separuh tadi nggak dihalalkan oleh bapak itu, saya masuk neraka. Bayangkan coba, hanya separuh loh. Sampai seperti sebegitunya gitu loh. Hanya separuh ini. Padahal kita kadang-kadang kan ngambil apa nggak pamit sama yang punya, kita anggap milik sendiri. Nauzubillah min dzalik, ini separuh itu.
Karena takut pada akhirat, takut pada neraka, akhirnya Sabit bin Ibrahim mengiyakan. Iya Bapak, saya siap. Nah, siap gitulah kalau bahasa sekarang, siap Bapak. Akhirnya bapaknya mendatangkan 2 saksi, hari itu juga langsung diakad nikahkan, ya, diakad nikahkan. Datang 2 saksi untuk menikahkan Sabit bin Ibrahim. Akhirnya dinikahkanlah. Karena sudah nikah, Sabit Ibrahim masuk ke kamar. Ya, akhirnya seperti biasa, Assalamualaikum. Jawabannya si perempuan tersebut katanya bisu tadi kan, tentang menjawab Assalamualaikum bima sobartum. Jawabannya si cewek tersebut, si istrinya yang sudah jadi istrinya itu. Nah, akhirnya kaget Sabit Ibrahim. Tadi si bapak tersebut mengatakan bisu, tapi ketika saya ngomong assalamualaikum, assalamualaikum dijawab dengan merdu katanya itu. Ya, dengan merdu, kaget beliau itu. Akhirnya ketika akan mendekati, ternyata tangannya dijulurkan oleh si istri tersebut yang tadi katanya lumpuh. Dijulurkan, diambil si tangannya Sabit bin Ibrahim itu. Ini bapak ini gimana? Kok dibilangin lumpuh, ternyata dia bisa menjemput tangannya si Sabit bin Ibrahim. Jadi bisa jawab, berarti kalau bisa jawab berarti kan nggak bisu. Masih dengar kan, nggak tuli, ya. Terus apa lagi? Tidak buta, ternyata melihat. Melihat ternyata Sabit bin Ibrahim itu juga ganteng gitu loh. Kok melihat? Ketika ditanya sang istri tersebut, kenapa bapak kamu tadi kok bilangnya ke saya, kok katanya ke saya itu kamu itu buta, tuli, bisu dan lumpuh. Nah, ini jawabannya yang paling mengenakkan. Apa jawabannya? Saya buta karena saya tidak pernah melihat hal-hal yang maksiat. Saya keluar nggak pernah melihat hal yang maksiat. Ada nggak cewek sekarang seperti ini? Ada nggak cewek sekarang seperti ini kira-kira? Nggak ada ya. Terus apalagi? Tuli. Karena telinga saya tidak pernah mendengarkan hal-hal yang tidak baik, mendengarkan hal yang tidak benar, hal-hal yang jelek itu nggak saya dengarkan katanya. Coba sekarang ada nggak gadis seperti ini? Kira-kira nggak ada. Terus apalagi? Bisu karena saya nggak pernah ngomong hal-hal yang kotor, yang jelek dan sebagainya. Luar biasa, ya. Yang terakhir lumpuh, katanya lumpuh, ternyata enggak bisa jalan. Tapi kenapa? Nggak pernah keluar jalan kaki atau berjalan untuk melihat hal-hal yang nggak benar, yang nggak baik. Nah, inilah contoh bahwa orang yang jujur, ya, orang yang jujur, orang yang sabar, balasannya adalah luar biasa kebaikan. Dapat istri yang cantik, solihah. Kamu tahu nggak bahwa dari kedua mempelai ini, ya, dari Sabit bin Ibrahim dan istrinya ini, lahirlah yang namanya Imam Abu Hanifah yang melahirkan mazhab Hanafi. Makanya kita harus terbiasa dengan apa? Kejujuran. Maka Nabi Muhammad SAW yang pertama apa? Siddiq, baru amanah, baru tabligh, dan fatona siddiq, jujur, ya. Itu paling utama, karena jujur itu akan membawa kita kepada kehidupan yang berbahagia nanti, terutama di akhirat, ya. Demikian malam ini, malam Ramadan ini, semoga bermanfaat. Kalau ada kesalahan itu dari saya, kalau itu benar itu dari Allah. Maafkan segala kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.